Nah, selawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ibu Zahra, Ibu Indana Zulfa, Ibu Ita Fitri Mulyani, dan Ibu Khofifah Alawiyah akan mempresentasikan makalah kami, tugas yang berupa tentang masa tadwin ilmu kiroat. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Alfu Zahra. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Moderator. Kita mulai pembahasan untuk masa pentadwinan ilmu qiraat ini. Yang pertama, sejarah pentadwinan qiraat dan lahirnya ilmu qiraat menjadi disiplin ilmu. Berawal dari pendistribusian mushaf ke banyak kawasan, hal inilah yang menjadi faktor utama terbentuknya mazhab-mazhab qiraat di beberapa kawasan Islam. Dalam hal ini, ilmu qiraat berkembang menjadi ilmu tersendiri dan menjadi bagian dari ilmu Al-Quran. Ulama membagi tahap proses perkembangan ilmu qiraat menjadi 2 periode, yaitu yang pertama periode Syafawiyah atau metode lisan. Periwayatan melalui talaki dengan cara hafalan dan tulisan. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf terputus, ada kendala sedikit. Yang pertama ada periode Syafawiyah, yaitu metode lisan, periwayatan melalui talaki dengan cara hafalan dan tulisan melalui kodifikasi. Periode ini dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai masa penyempurnaan mushaf Islami dalam pemberian tanda baca oleh Abu Ali pada tahun 60 Hijriah. Yang kedua ada periode pembukuan. Dimulai sejak Abu Aswad melakukan upaya memberi tanda baca. Periode ini berlangsung dari tahun 60 sampai tahun 295 Hijriah. Ulama menaruh minat melakukan pembukuan terhadap ilmu qiraat pada tahun 60 Hijriah yang diawali dari tahap pertumbuhan. Kemudian mengalami masa kematangan hingga menjadi salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriah, yaitu pada generasi tabi'in. Ketika tiba generasi tabi'in di awal abad kedua Hijriah, beberapa orang mulai memiliki ketertarikan pada bidang ilmu qiraat sehingga memfokuskan perhatiannya akan ketepatan qiraah dengan saksama dan mulai menjadikannya sebagai sebuah disiplin ilmu, dan mulailah umat Islam merasa membutuhkannya hingga banyak yang mempelajarinya. Kehadirannya pun tidak hanya pada kawasan Islam saja, namun tersebar ke beberapa distrik lainnya. Seperti di Madinah, muncul tokoh qiraat bernama Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa dan Nafi bin Abdurrahman bin Nu'aim. Lalu di Makkah muncul seorang bernama Abdullah bin Ibnu Katsir dan Humaid bin Qais al-A'raj. Dan di Kufah terdapat Qori bernama Asim bin Abi Najud dan Sulaiman al-Amashi, lalu Hamzah, lalu Imam Kisai, dan dari Basrah ada Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Amr, Abu Amir, Asim al-Jahdari, dan Yaqub al-Hadrami. Dan di wilayah Syam terdapat Abdullah bin Amir, Ismail bin Abdullah, Yahya bin Haris, dan Syuraih bin Yazid al-Hadrami. Adapun kualifikasi qiraat sebagai sebuah ilmu tersendiri memiliki beberapa tahapan masa. Yang pertama, masa pertumbuhan. Pada abad pertama, kedua, dan ketiga sejarah pengkodifisian ilmu qiraat lebih cenderung kepada penghimpunan riwayat dalam qiraat yang sampai kepada mereka, tanpa melihat kualitas dan periwayatan yang ada, dan tidak menyaring antara qiraat yang syadz maupun yang sahih. Pada masa ini, para ulama berlomba membukukan materinya satu imam qiraat, dan ada pula yang membukukan materi beberapa imam qiraat hingga mencapai 50 imam.
Akan tetapi, pada abad keempat, ilmu qiraat berada pada titik yang mengkhawatirkan karena bercampurnya qiraat yang sahih dengan yang tidak. Yang kedua ada masa kematangan. Pada masa ini muncullah ulama yang berinisiatif untuk menghimpun qiraat yang memiliki setiap negara Islam yang betul-betul mempresentasikan qiraat yang mutawatir dan membukukan bacaan-bacaan yang telah disepakati kesahihannya oleh para ilmu pada masa itu, oleh para ulama pada masa itu. Salah satu tindakan yang sangat bijaksana adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid, yaitu dengan menuliskan bacaan 7 imam qiraat yang diambil secara teliti dari negara Madinah, Makkah, Basrah, Syam, dan Kufah. Materi 7 imam qiraat ini dihimpun dalam kitabnya yang berjudul As-Sab'ah. Inilah yang menjadi penyebab awal kemunculan qiraat Sab'ah. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai awal penyusunan ilmu qiraat. Menurut Ibnu Jazari, dalam Goyah An-Nihayah, ilmu qiraat pertama kali disusun oleh Abu Hatim As-Sajistani. Sedangkan Said Hasan dalam kitabnya Ta'sis Asyiah lil Ulum al-Islam mengatakan bahwa orang pertama kali yang menyusun ilmu qiraat adalah Aban bin Taghlib al-Kufi. Akan tetapi, kebanyakan ulama berpendapat bahwa pencetus awal disusunnya ilmu qiraat adalah Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam. Menurut As-Suyuti, seperti dikutip oleh Mana al-Qotton, orang yang pertama menyusun kitab tentang qiraat adalah Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam. Kemudian Ismail bin Ishaq al-Maliki yang merupakan murid dari Qalun, lalu Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari, selanjutnya Abu Bakar bin Mujahid. Lebih lanjut, As-Suyuti menjelaskan bahwa pada masa Ibnu Mujahid mulai tampil para ahli yang menyusun buku mengenai berbagai macam qiraat, baik yang mencakup semua qiraat maupun tidak, secara singkat maupun panjang lebar. Sebagian dari peneliti menyatakan bahwa sebelum Abu Ubaid al-Qasim ibnu Salam telah ada sekelompok orang yang menyusun ilmu qiraat. Akan tetapi adanya kitab yang disusun Abu Ubaid telah mempopulerkan ilmu qiraat itu sendiri dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Abdul Hadi Al-Fadli menyatakan bahwa orang yang pertama kali menyusun ilmu qiraat adalah Yahya bin Yu'mar, murid dari Abu Aswad ad-Du'ali. Hal ini senada dengan pernyataan Ibnu Atiyah yang menyebutkan bahwa Abdul Malik bin Marwan telah memerintahkan untuk melaksanakan proses pemberian tanda baca pada Al-Quran. Di samping itu, Hajjaj bin Yusuf bin Al-Hikam As-Saqafi juga memberikan kontribusi dalam penyusunan ilmu qiraat, yaitu dengan membagi Al-Quran dalam bentuk hizb. Al-Hasan bin Yu'mar juga memberikan pengaruh dengan menyusun kitab yang membahas tentang perbedaan pendapat mengenai periwayatan qiraat yang sesuai dengan syakal. Proses pengkodifikasian ilmu qiraat ini telah memakan waktu yang cukup lama sampai pada masa Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid yang menyederhanakan bacaan dari imam-imam paling berpengaruh di setiap Islam. Lalu terpilihlah 7 imam yang mewakili setiap daerah. Yang pertama, Madinah. Ada Imam Nafi bin Abu Nuaim al-Asfahani. Kemudian ada di daerah Mekah ada Abdullah bin Katsir al-Makki. Di Basrah ada Abu Amr al-Basri. Di Syam ada Abdullah bin Amr al-Syami. Di Kufah ada Asim bin Abi al-Najjud. Di Kufah ada Hamzah bin Habib al-Zayyad. Dan di Kufah lagi ada Ali bin Hamzah al-Kisai. Dari para perawi ini dapat dilihat pada karya Ad-Dani yang berjudul At-Taisir. Dan perawi-rawi yang disebutkannya adalah sebagai berikut. Dari Imam Nafi ada Qalun dan Warish. Dari Imam Ibnu Katsir ada Kumbul dan Bazi. Dari Imam Abu Amr ada Ad-Duri dan Susi. Dari Imam Ibnu Amir ada Hisham dan Ibnu Zakwan. Dan dari Imam Asim ada Syu'bah dan Hafaz. Dari Imam Hamzah ada Khalaf dan Khalad. Dan dari Imam Kisai ada Abu Haris dan Ad-Duri. Sekian pembahasan tentang sejarah pendapat qiraat. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih, Mbak. Berikutnya kami serahkan kepada Ibu Khofifah. Terima kasih. Lanjutkan, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya membahas terkait tokoh penulis kitab qiraat. Berikut karya dan spesifikasinya disusun secara kesejarahan. Sebenarnya sudah banyak dibahas di subbab sebelumnya ya.
Tapi ini mungkin saya mengulang sedikit saja dan menambahi apa yang belum. Nah, untuk penulis kitab qiraat itu beberapa pendapat itu mengatakan bahwa Yahya bin Ya'mur yang wafat tahun 90 atau merupakan ulama qiraat abad pertama ya, itu merupakan orang yang pertama kali menulis ilmu. Ia juga mempopulerkan noktah huruf dan sebagainya. Ulama Rosem juga. Nah, tapi sebagian pendapat seperti yang telah dikatakan tadi, ada yang berpendapat bahwa Abu Ubaid Qasim bin Salam, atau ada yang berpendapat bahwa Abu Hatim As-Sijistani yang pertama kali menulis ilmu qiraat. Nah, tapi yang paling masyhur itu adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam yang pertama kali menulis ilmu qiraat. Mungkin itu juga dikarenakan kepopuleran karyanya. Selain yang telah disebut, beberapa ulama lain abad kedua dan ketiga itu ada Abdullah bin Amir, Aban bin Taghlib, Muqatil bin Sulaiman, Abu Amr bin Al-Al Al-Basri, Hamzah bin Habib Az-Zayyad, Harun bin Musa Al-Anwar, Al-Akhfash Al-Kabir, Al-Kisai, Yaqub Al-Hadrami, ada Abu Ubaid tadi dan Abu Hatim As-Sijistani ya. Beliau-beliau semua itu adalah beberapa ulama lain abad kedua dan ketiga. Sayangnya sependek pengetahuan saya sepertinya yang saya tahu nama kitabnya itu cuman kitabnya Abu Ubaid Qasim bin Salam ya. Kalau nggak salah namanya kitab Al-Qiraat. Mungkin kalau salah nanti bisa dibenarkan. Kitab yang ditulis Abu Ubaid itu menghimpun 25 ragam qiraat. Menghimpun 25 ragam qiraat. Nah, untuk penulisan ilmu qiraat pada abad pertama, kedua, dan ketiga itu masih tidak memiliki spesifikasi yang khusus dalam penghimpunannya. Seperti yang telah disebutkan tadi ya, mereka cenderung menghimpun riwayat itu dalam qiraat yang sampai kepada mereka tanpa disertai melihat kualitas dari periwayatan yang ada. Pokoknya semuanya itu terkodifikasi gitu. Hal ini terjadi terutama pada kitab yang menghimpun banyak sekali riwayat sekaligus, seperti kitabnya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Bisa jadi di antara beberapa yang telah terkodifikasi qiraatnya itu ada yang memiliki derajat sahih, ada yang belum sampai kepada derajat sahih. Maka dari itu pada abad selanjutnya atau abad keempat itu muncul Imam Ibnu Mujahid. Beliau menghimpun qiraat yang mewakili setiap negeri Islam tadi, yang kita kenal sebagai qiraah sab'ah nantinya. Terus setelah itu dengan adanya qiraah sab'ah, para ulama juga banyak yang terobsesi untuk mencari kodifikasi atau mengkodifikasi perawi-perawi bahkan turuk-turuknya itu, yakni salah satunya adalah Abu Amr Ad-Dani. Beliau adalah ulama qiraat abad ke-5 ya. Ad-Dani ini mengumpulkan tidak kurang dari 500 riwayat dan turuk atau torik yang bersambung pada bacaannya qiraah Imam 7. Tetapi karena itu terlihat banyak sekali, maka sebelumnya yang menghimpun 500 riwayat dan turuk itu ada di kitab Jami'ul Bayan fil Qiraati Sab'. Tapi karena melihat itu terlalu banyak mungkin ya, akhirnya beliau juga memiliki inisiatif untuk meringkas periwayatan dari Imam 7 itu menjadi 2 perawi saja dari setiap imam. Telaah ini dilakukannya dalam kitabnya yang berjudul At-Taisir. Nah, bisa dikatakan untuk abad kelima ini merupakan masa penyederhanaan perawi qiraat yang sebelumnya itu telah dilakukan kodifikasi sebanyak-banyaknya itu tadi. Upaya ini dilanjutkan, yang terkenal lagi itu adalah di abad ke-6 ada Imam Syatibi ya. Beliau menazamkan kitabnya Ad-Dani tadi. Dan kitab ini memiliki sambutan yang positif, bahkan tidak kurang dari 50 kitab yang mensyarahinya. Melalui Imam Asy-Syatibi inilah qiraah sab'ah itu semakin masyhur. Puncaknya nanti di Ibnu Al-Jazari ya, itu beliau mempopulerkan qiraah 10, yakni qiraah 7 yang ditambah 3, yakni
Qiraah 3 itu siapa saja? Imam Abu Yazid bin Al-Qoqo, Imam Ya'qub Al-Hadrami dan Kholaf ya. Ini dilakukannya setelah ia menimba dan memperdalami ilmu qiraat. Selain mempopulerkan qiraah asyroh, beliau juga cukup aktif dalam menulis beberapa kitab terkait ilmu qiraat. Yang terkenal adalah Ad-Durrah Al-Mudhi'ah fil Qira'ah Al-Mutammimah lil Ashrah, ada Tahbir Al-Taisir, An-Nashr fil Qira'atil Ashr, ada Nazam Thayyibatun Nashr yang terdiri dari 1015 bait dan merupakan ringkasan dari kitab An-Nashr. Ini saya paparkan secara sederhana saja karena nanti di kelompok-kelompok lain itu akan dibahas secara spesifik siapa Ad-Dani, siapa Imam Syatibi dan lain-lain. Saya kira cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Khofifah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Indana Zulfa. Pada Mbak Indana, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami. Di poin selanjutnya mengenai ragam kiroat berdasarkan riwayat. Nah, seperti halnya di hadis ya, kiroat berdasarkan kuantitas sanad terdiri dari beberapa tingkatan. Hal ini dikemukakan oleh para ulama, meskipun antara satu dengan yang lainnya itu berbeda pendapat. Nah, di antara tingkatan tersebut, yakni ada mutawatir, masyhur, ahad, syad, maudhu, dan mudroj. Yang pertama kita bahas kiroat mutawatir. Nah, kiroat mutawatir itu merupakan kiroat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak bersambung sampai kepada Rasulullah dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Nah, adapun kiroat yang tergolong kepada kiroat mutawatir ini adalah kiroat sab'ah yang terdiri atas 7 imam kiroat, yakni Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Yang kedua, kiroat masyhur. Qiraat masyhur merupakan qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, akan tetapi sanadnya tidak mencapai derajat mutawatir. Di samping itu, sanadnya sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang sesuai pula dengan Rasul Utsmani. Nah, adapun qiraat yang tergolong kepada qiraat masyhur ini adalah qiraat yang dinisbatkan kepada 3 imam yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Ibnu Qaqqa Al-Madani, Ya'qub Al-Hadrami, dan Kholaf Al-Bazar. Kemudian yang ketiga, kiroat ahad. Kiroat ahad merupakan kiroat yang tidak mencapai derajat masyhur. Sanadnya sahih, akan tetapi menyalahi Rasul Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Nah, kiroat pada tingkatan ini tidak populer dan hanya diketahui oleh orang-orang yang benar-benar mendalami kiroat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak layak untuk diyakini sebagai bacaan Al-Quran yang sah. Nah, contohnya seperti bacaan Abi Bakrah. Muttaqi'ina ala rofin khudri wa abaqariyin hisan. Nah, kiroat tersebut menambahkan huruf alif pada kata rofin dan wa abaqariyin. Itu. Nah, bacaan itu merupakan versi lain dari kiroat yang terdapat dalam firman dalam Al-Quran, yakni ayat muttaqi'ina ala rofin khudri wa abaqariyin hisan. Ar-Rahman ayat 76. Kemudian yang selanjutnya, kiroat syad. Kiroat syad merupakan kiroat yang sanadnya tidak sahih. Kiroat pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan yang sah. Seperti Malaka Yaumiddin. Nah, kiroat bacaan tersebut merupakan versi lain dari kiroat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Maliki Yaumiddin. Kemudian yang selanjutnya kiraat maudhu. Kiraat maudhu merupakan kiraat yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Hal ini dapat dilihat contohnya ya. Wa kallamallahi Musa taklima. Di sini lafaz Allahnya huruf H-nya berharokat kasroh. Bacaan itu tidak bersumber dari Nabi dan kiraat versi lain dari kiraat tersebut adalah wa kallamallahu Musa taklima. Huruf H-nya berharokat dhammah. Yang keenam,
Qiraat mudroj. Qiraat mudroj merupakan qiraat yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran. Dan qiraat itu tidak dapat dianggap sebagai bacaan yang sah, seperti wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yasta'inuna billahi 'ala ma ashabahum wa ulaika humul muflihun. Nah, di ayat tersebut ada tambahan eh, kata, tambahan kalimat wa yasta'inuna billahi 'ala ma ashabahum. Nah, sebagai penjelasan atau sebagai tafsirnya. Pengelompokan kualitas qiraat ini disimpulkan oleh As-Suyuti setelah mengkaji karya-karya Ibnu Jazari. Padahal pendapat As-Suyuti berbeda dengan Ibnu Jazari yang mengatakan bahwa qiraat secara kualitas itu terbagi menjadi 3 saja, yaitu mutawatir, sahih, dan syadz. Nah, cukup sekian. Yang selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Indana Zulfa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ita Fitri Mulyani. Pada Mbak Ita, dan tempat kami silakan. Suara saya terdengar? Baik, saya izin menyampaikan tentang ketentuan penerimaan kiroah. Oke. Berhubung karena penerimaan seorang sahabat tentang kiroah berbeda dengan sahabat yang lain, begitu juga dengan seorang tabi'in dengan tabi'in yang lain. Maka kiroah yang berkembang dalam masyarakat berbeda dan bermacam-macam. Oleh karena itu, para ulama berusaha menetapkan beberapa syarat untuk mengetahui kiroat mana yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Syarat kiroat yang boleh diterima menurut Mana Al-Qattan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan salah satu bentuk bahasa Arab. Sama ada bahasa yang paling fasih atau fasih atau kurang fasih. Dan ada para ulama dan sama ada para ulama atau merupakan salah satu pendapat yang paling kuat. Lalu yang kedua, sesuai dengan satu rasa mushaf, yaitu mushaf Utsmani. Hal itu secara ihtimal adanya kemungkinan seperti pada Quran Surah Yunus ayat 68. Qalut takhadallahu waladan subhanahu huwal ghaniyun lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ibnu Amr membacanya tanpa kata waw. Jadi qalu dalam surah atau untuk surat Yunus, Ibnu Amr membacanya qalu tanpa menggunakan waw. Ataupun dalam Quran surah Al-Imran ayat 184, Fa'in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Yakni menambahkan huruf ba pada kedua kata, yaitu pada nama wal kitabiz zubur. Karena dalam mushaf Al-Syamni didapati demikian. Contoh yang lain juga dapat ditemukan misalnya dalam Quran surah Al-Fatihah. Huruf mim pada surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin ditulis tanpa alif pada semua mushaf. Maka membacanya tanpa alif suatu yang pasti seperti pada Malikin Nasi. Sementara menambahkan alif sesudah huruf mim, suatu yang mungkin seperti yang terdapat dalam Malikal Mulki, maka alif dibuang. Maka alif dibuang dari supaya lebih ringkas. Sanadnya, yang ketiga, sanadnya bersambung dan mutawatir, yakni qiraat itu yang diriwayatkan oleh banyak orang mulai dari awal sanad sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan jumlah yang banyak itu mustahil mereka berdusta. Adapun menurut Ibnu Al-Jazari berpendapat bahwa qiraat itu dapat diterima jika sanadnya sahih, yakni diriwayatkan oleh seorang yang adil.
oleh orang yang adil dan dhabit sejak awal sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun taraf sanadnya hanya masyhur dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasam. Hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan syarat diterimanya qiraat atau tidak adalah ketiga kategori di atas kerap disebut sebagai qiraat yang mutawatir. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolaknya. Jika terdapat qiraat yang tidak memenuhi kategori di atas, maka tidak diterima. Penulis berdasarkan pendapat dari penjelasan Az-Zarqani terhadap sebuah nazm yang ditulis oleh penulis dalam kitab At-Tayyibah sebagai berikut. Wakula ma wufiqa wajhun nahwi wa kana lirrasmi ihtimala yahwi wa soha isnada huwal Quran. Hadi salah satu arkan. Kata-kata wasul isnadi di atas kemudian dipahami sebagai riwayat yang mutawatir. Menurut Imam Maki seperti dikutip Az-Zarqani yang juga memaparkan tentang syarat suatu qiraat yang diterima atau tidak. Yaitu pertama qiraat yang dapat diterima dengan memenuhi tiga syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang yang sikoh. Lalu periwayatannya yang sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab tapi tidak sesuai dengan rasam Utsmani. Qiraat ini tetap dapat diterima dan dapat dipergunakan dalam bacaan meskipun periwayatannya sahih. Hal ini dikarenakan jika qiraat tersebut dibaca maka akan dianggap sebagai Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran sendiri terdapat hukum-hukum, maka hukum bacaannya ditakutkan mengundang kesalahpahaman. Ketiga, qiraat yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh ataupun tidak, tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka qiraat ini tidak dapat diterima meski qiraat tersebut telah sesuai dengan rasa musabnya. Terkait dengan syarat diterimanya qiraat, terdapat silang pendapat di kalangan ahli nahwu. Mereka beranggapan bahwa qiraat yang sanadnya sahih sekalipun jika tidak sesuai dengan kaidah nahwu, maka qiraatnya ditolak. Terkait hal tersebut, Mana Al-Qattan mengutip pendapat Abu Amr Ad-Dani yang mengatakan jika suatu qiraat telah sahih dalam periwayatannya dan penukilannya, maka qiraat tersebut tidak bisa ditolak. Mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada masyarakat. Terima kasih pada Mbak Ita. Sebelumnya kami mohon maaf kepada teman-teman, ada satu poin yang terlewat pada Mbak Alfu. Kami silakan untuk menyampaikan poin tersebut. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan ragam qiraat berdasarkan pengelompokan. Apabila pembagian macam qiraat pada subbab sebelumnya merupakan pembagian didasarkan pada kualitas periwayatannya, maka pada subbab ini akan dijelaskan pembagian qiraat berdasarkan kuantitasnya. Walaupun demikian, pembagian yang demikian tentu tidak terlepas dari kualitas dari periwayatannya. Pembagian qiraat secara kuantitas yang masyhur didengar oleh banyak kalangan diantaranya yakni qiraat sab'ah atau qiraat yang 7, qiraat asyara atau qiraat yang 10, dan qiraat arba'ata asyar atau yang 14. Maksud dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam qiraat, yaitu Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, Hamzah, Imam Al-Kisai. Akan halnya kualifikasi orisinalitas qiraat sab'ah atau qiraat 7, mayoritas ulama menilai sebagai mutawatirah. Sementara pihak lain atau sebagian ulama tidak memperhitungkannya sebagai qiraat mutawatirah. Imam Az-Zarkashi menyatakan berdasarkan penyelidikan ilmiahnya bahwa qiraat sab'ah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sanad 7 qiraat tersebut memang terdapat dalam buku-buku qiraat. Namun periwayatannya dari orang per orang perawi. Sedangkan dalam menilai kemutawatirannya, jumhur ulama menilai bukan sekedar teori, tetapi merupakan fakta amali yang menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Az-Zarqani dalam kitabnya ia mengutip dari salah satu hadis, yang artinya Al-Hafiz Abu Ya'la meriwayatkan dalam musnadnya yang besar bahwa Utsman, semoga Allah meridainya, berkata pada suatu hari ketika ia berada di atas mimbar, semoga Allah mengingatkanku kepada seorang laki-laki yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf yang semuanya mencukupi apa yang dilakukannya.
Mereka berdiri dan bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf yang semuanya cukup. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku bersaksi bersama mereka. Seolah-olah kerumunan orang banyak ini yang persengkokolannya dalam berdosa dijamin. Itulah yang membuat Imam Abu Ubaid bin Salam mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Namun, Anda tahu bahwa salah satu syarat mutawatir adalah adanya sekelompok orang dalam setiap lapisan periwayatannya yang diyakini tidak mampu berdusta. Jika syarat ini terpenuhi di sini, di lapisan sahabat, seperti yang telah Anda lihat, maka syarat ini tidak terpenuhi di lapisan-lapisan berikutnya. Sementara itu, Al-Qadi Jalaluddin Al-Bukhari mensifati qiraat 7 sebagai berikut. Qiraat itu terbagi kepada mutawatirah, ahad, dan syadz. Adapun qiraat yang mutawatir adalah qiraat 7 yang populer. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa qiraat 7 adalah qiraat mutawatirah, sedang kemutawatirannya bukan sekadar teori, tetapi merupakan fakta amali, dan oleh karenanya umat Islam wajib meyakininya. Yang kedua, pendapat minoritas ulama yang menganggap bahwa sanad qiraat 7 adalah ahad, tidak mempunyai landasan yang kuat. Yang kedua ada qiraat asyar. Qiraat asyar adalah qiraat sab'ah yang dilengkapi dengan 3 imam qiraat, yaitu qiraat Yaqub, qiraat Khalaf, dan qiraat Yazid bin Qaqo atau Abu Ja'far. Sebagian ulama menyatakan bahwa qiraat 3 imam, Imam Abu Ja'far, Imam Yaqub, dan Khalaf tidak sampai pada mutawatirah, tetapi menurut jumhur ulama, qiraat merupakan mutawatirah. Bahkan menurut Syekh Abd Al-Fattah Al-Qadi yang menukil pendapat Ibnu Jazari di dalam kitab Munjid Al-Muqri'in menyatakan, dewasa ini qiraat mutawatirah selain qiraat 10 tidak akan dapat ditemukan. Namun apabila pada masa periode awal Islam, tentu masih mungkin didapatkan. Yang ketiga, qiraat arba'ata asyar. Qiraat arba'ata asyar atau qiraat 14 adalah qiraat asyarah ditambah qiraat 4 imam qiraat, yaitu qiraat Hasan Basri, qiraat Ibnu Muhaisin, qiraat Yahya bin Yazid Al-Yazidi, dan qiraat Asy-Syanabu. Menurut Ibnu Jazari, qiraat 14 masih merupakan qiraat yang syadz. Artinya, qiraat 4 imam yaitu Imam Hasan Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya Al-Yazidi, dan Asy-Syanabu tidak dapat diakui sebagai bacaan Al-Quran yang sah, sebab memiliki nilai sanad yang syadz. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Alfu yang telah menyampaikan uraian yang terakhir, itu poin D. Selanjutnya kita masuki diskusi. Tentunya makalah ini masih banyak kekurangan dan perlu kita diskusikan untuk lebih lanjut. Untuk itu kami menerima saran, kritik, ataupun pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Kami silahkan kepada teman-teman jika ingin bertanya. Oke, Assalamualaikum moderator. Iya, Ustadz Samsul Bahri. Tafadhal mashkura. Ya. Izin bertanya moderator. Terkait yang dipaparkan pemakalah tadi, diterimanya atau ditolaknya sebuah qiraat. Ini kan sudah ada syarat-syaratnya di sini. Cuman yang janggal dan tidak saya temukan contoh, apakah ada contoh qiraat yang ditolak? Atau kalau qiraat yang diterima mungkin sudah ada dalam makalah contohnya. Kalau mungkin qiraat yang ditolak apakah ada atau mungkin bisa pemakalah jelaskan atau gimana? Ya, Itu terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih Ustadz Samsul. Izin bertanya, Kakak Pemakalah. Ya, disilahkan kepada Mbak Nur Sofia Rodati. Ya. Ya. Terkait tingkatan kualitas qiraat, itu kan tadi ada dari As-Suyuti dan Ibnu Jazari. Ini yang saya mau tanyakan, ingin memastikan kalau dari As-Suyuti kan tingkatan kedua itu tadi masyhur ya. Sedangkan yang Ibnu Jazari itu sahih. Jadi apakah itu tingkatannya itu sama atau bagaimana? Ingin memastikan itu. Ya. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih. Antara masyhur dan sahih ya. Baik, apakah ada lagi?
apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, kami akan sedikit butuh waktu untuk mempersiapkan jawaban ini. Ya, mungkin sedikit Ustadz Samsul Bahri. Ustadz meminta contoh qiraat yang ditolak. Ya, mungkin ini dari kami sampaikan di dalam kitab Manna Khalil Al-Qatan, yaitu Mabahis fi Ulumul Quran. Beliau menuliskan bahwasanya seperti yang sudah kita jelaskan tentang ketentuan penerimaan qiraat, yaitu pertama harus dengan kaidah bahasa Arab, Rosam Usmani, dan satu lagi adalah dengan sanadnya bersambung dan mutawatir. Di sini kami berikan contoh ada satu qiraah yang sahih sanadnya, tapi menyalahi tulisan mushaf atau kaidah bahasa Arabnya. Yaitu yang tertulis di sini adalah yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW membaca Tabarakas Rabbika dzil jalali wal ikram. Contoh lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dengan memfathahkan huruf fa pada kata anfasikum. Padahal di qiraah yang lain dengan mendomahkan kata tersebut yaitu anfusikum. Mungkin itu Ustaz. Karena kita lihat dari kitab Manna Khalil Al-Qatan. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sama-sama Ustaz. Izin menambahkan, mungkin itu Silakan. yang di makalah yang di halaman 11 ya. Kan ada contoh dari periwatan yang syadz. Qiraat syadz itu kan merupakan qiraat yang sanadnya tidak sahih dan tidak bisa dijadikan pegangan dalam bacaan. Itu ada contohnya Malaka Yaumiddin. Itu bisa jadi salah satu contoh qiraat yang tertolak karena dia tidak sesuai dan tidak bisa Di halaman diterima. berapa? Di Halaman halaman 11. 11. Oh, di halaman 11. Poin yang syadz itu. Mungkin itu bisa Oh iya, sebenarnya. contoh. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mbak Nur Sofia ya, tentang tingkatan kualitas ya antara masyhur dan sahih. Nah, ini apakah mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari beliau? Disilahkan. Baik, saya izin menjawab. Kalau nanti ada kurang benarnya mohon dikoreksi. Untuk tingkatan kualitas ya As-Suyuti dan Ibnu Jazari. Sebenarnya kita lihat di As-Suyuti dulu. 3 tingkatan pertama, mutawatir, masyhur, ahad, itu kalau dalam periwayatannya itu riwayatnya adalah sahih semuanya. Tinggal perbedaannya adalah kuantitasnya, maksudnya seperti mutawatir itu pas diriwayatkan lebih dari 10 orang lah kalau
kalau minimal, atau masyhur itu berapa orang yang tidak sampai derajat mutawatir. Ahad pun juga 1 atau 3 orang yang tidak sampai derajat masyhur. Maka di sini sebenarnya sama saja di Ibnu Jazari. Perbedaan antara Ibnul Jazari dan Asyuyuti ini sebenarnya yang masyhur sama ahad mungkin kalau di Ibnul Jazari itu masuk ke derajat tingkatan sahih kalau di Ibnul Jazari. Kenapa kok mutawatir disendirikan daripada sahih di tingkatannya Ibnul Jazari? Karena eh, yang sahih tapi masyhur dan ahad ini kualitasnya tidak apa masih kalah dari yang mutawatir. Jadi mutawatir ini tentu di setiap perbedaan nama kualitas atau tingkatan kualitas yang dipunyai oleh para ulama pasti yang pertama adalah mutawatir ya, adalah mutawatir. Yang mana itu adalah qiraah 7. Nah, kalau yang sahih ini yang sahih sanadnya tapi belum sampai derajat mutawatir. Sebenarnya sedikit membingungkan, tapi intinya sebenarnya sama saja. Itu. Yang derajat yang Asyuyuti derajat 1, 2, 3 itu sama-sama sahih. Yang derajat 1 dan 2 di Al-Jazari itu sahih, tapi kenapa dibedakan dengan mutawatir? Karena yang dimaksudkan di sini sahih adalah qiraah yang sahih sanadnya tapi belum sampai derajat mutawatir. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan Mbak Nur Sofia? Baik, terima kasih Makalah. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya, apakah dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan kritik atau pertanyaan? Kami silahkan. Apakah tidak ada lagi? Atau karena puasa? Makanya pada lemas semuanya. Bagaimana, Bu? Pemakalah masih boleh bertanya. Ya, disilahkan Ustadz. Tafadhol. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya sebetulnya udah agak apa sih masalah penulisan terkait ilmu qiraat ini. Waktu saya kuliah di S1 itu kami punya dosen namanya Pak Rusdi. Beliau juga menulis sebuah buku tentang qiraat juga. Jadi yang mengherankan, anak pribadi heran sih, bagaimanakah kriteria seseorang itu sebetulnya supaya bisa menulis buku tentang qiraat ini gitu. Apakah memang harus seperti apa gitu? Karena Ya, pas setahu saya, pas kemarin saya kuliah S1, dosen kami qiraat, ada qiraat juga kan, belajar qiraat. Dan Ustadz ini pun ada bukunya gitu. ya. Kami simpulkan ya, Ustadz ya. Iya, terima kasih Kriteria, ya, bagaimana kriteria seseorang bisa menulis buku panduan qiraat ya, Ustadz ya. Mungkin Mbak Alpu mau menjawab, Mbak? Sebentar. Ya.
Izin bantu jawab Ya, silahkan. pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya kriteria seseorang untuk bisa Menulis buku qiraat. qiraat ya. Ya, Yang pertama tentunya pastinya dia harus mendalami ilmu qiraat ya, secara mendalam, baik dari periwayatannya, secara teori maupun nggak cuma hanya teori, tapi juga belajar bertalaki langsung gitu ya, atau bermusyafahah, sehingga memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Tentunya juga harus ada menguasai ilmu-ilmu pendukung, seperti ilmu tajwid atau ilmu nahwu sorof, ilmu Rasul Usmani, atau juga ilmu hadis ya, rijalul hadis, karena kan di qiraat juga ada riwayatnya ya, yang jadi ketika seseorang menguasai ilmu rijalul hadis, tahu mana riwayat yang bisa membedakan mana riwayat yang mutawatir atau dia masuk golongan yang masyhur dan seterusnya. Mungkin itu sih, atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Bagaimana Pak Samsul ya tadi? ya Pak Samsul, Ustaz Samsul, bagaimana Ustaz? Izin menambahkan sini, kalau kita lihat dari sejarah sahabat dulu, ya di kalangan sahabat itu ada 7 orang yang mengajarkan qiraat Al-Quran, yaitu salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Darda, dan Abu Musa al-Ash'ari. Banyak di antara para sahabat yang membaca Al-Quran di hadapan Ubay bin Ka'ab. Ini kan suatu indikasi yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sanad keilmuan itu, agar ketika kita menyampaikan baik melalui lisan kita ataupun melalui tulisan, tidak terjadi kesalahan ataupun menjaga kemurnian ilmu tersebut. Mungkin itu ya penambahannya. Bagaimana Ustaz Samsul? Baik, Pak, baik. Terima kasih jawabannya, Pak. Halo Ustaz. Jadi antum kalau mau membuat buku ilmu qiraat harus menguasai ilmu itu dulu ya Pak Samsul. Siap, siap, Kak. Mungkin ada lagi, Sebetulnya bukan. ya silakan Ustaz. Udah, Ustaz, udah. Cukup ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Cukup. Bagaimana Ibu? Sudah ya. Mungkin itu Bu, hasil diskusinya. Ada 3 pertanyaan di sini yang kami rangkum Bu. Yang pertama itu adalah contoh qiraat yang ditolak. Yang kedua ya, terkait dengan perkataan Imam Ibnu Jazari, ada qiraah itu yang sahih, sementara menurut As-Suyuti ada yang mutawatir, masyhur, ahad, dan sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana antara masyhur dan sahih tersebut? Itu pertanyaan dari Mbak Nur Sofia. Yang ketiga juga pertanyaan dari Ustaz Samsul, ketentuan khusus atau kriteria seseorang bisa menulis buku qiraat, Bu. Kami kembalikan ke Ibu dosen kita, Ibu Dr. Romlah Widayati. Bismillah, alhamdulillah. Sesungguhnya qiraat yang tertolak itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kita tahu bahwasanya qiraat pada masa Nabi ada beberapa bacaan, tidak terlalu banyak, yang kemudian bacaan itu dinasakh, nasakh tilawah. Karena sudah dinasakh, tapi bacaan itu masih ditemukan. Kemudian yang kedua, ada bacaan di mana di situ ada yang sumbernya dari mushaf para sahabat.
Kita tahu pada masa awal, para sahabat itu ada yang memiliki mushaf pribadi. Yang mana mushaf pribadi itu kemudian ada catatan penyisipan kalimat itu sebagai salah satu penjelas. Yang kemudian hari dinamakan dengan qiraat tafsiriyah atau qiraat mudrojah. Jadi ada beberapa bacaan-bacaan yang qiraat, yang mana qiraat itu adalah qiraat yang tidak mutawatir, alias menyalahi rasem mushaf Utsmani. Yaitu menjadi sumber di mana di situ sumber daripada lahirnya qiraat yang disebut sebagai qiraat syadzah. Termasuk qiraat yang diriwayatkan secara ahad. Ya, ada qiraat yang diriwayatkan secara ahad. Kemudian dinisbatkan kepada sahabat, misalnya qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas, qiraat Ubay bin Ka'ab, qiraat Abdullah bin Mas'ud, qiraat Ali, dan lain sebagainya. Banyak itu. Itu kapan itu? Maka apakah ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Ada yang membukukan. Termasuk yang tadi disebut-sebut sebagai seorang penulis qiraat di abad antara 2 sampai 3 Hijriah itu Harun bin A'war. Harun bin A'war ini adalah tokoh yang menghimpun bacaan yang syadzah. Qiraat tafsiriyah tadi, qiraat mudraj. Misalnya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi walladzina yusalluna fis sufufil ula. Ada penambahan itu. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Ada penambahan seperti itu. Yang tentang kafarat yamin, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at. Itu. Nah, ada penambahan seperti itu. Kalau tadi disebut kriteria 3 yang menjadi parameter diterimanya suatu bacaan Al-Quran, yang pertama itu kalau secara urutan itu kesohihan bacaan, soha isnad, dan memiliki bacaan yang sahih dan mutawatir. Tentu sahih ini mutawatir. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, sesuai dengan rasem mushaf Utsmani. Jika menyalahi rasem mushaf Utsmani, maka bacaan itu tertolak. Dan yang ketiga, sesuai dengan tata bahasa Arab. Nah, yang sesuai dengan tata bahasa Arab ini masih diperdebatkan. Sebetulnya yang diperdebatkan itu yang bahasa. Nah, makanya Imam Ibnu Jazari di baitnya wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu. Maka bahasa istilahnya itu wajhan nahwi, segi bahasa, segi nahwu, tata bahasa. Karena apa? Antara ulama-ulama ahli bahasa, ahli nahwu, ternyata memiliki mazhab beda-beda. Mazhabnya tidak sama. Nah, ini yang kadang-kadang begitu. Maka diistilahkannya itu wajhan nahwi. Dari sisi mana? Sisi salah satu dari sisi tata bahasa. Ya, ada yang terkenal pada masa itu adalah ulama ahli bahasa min Iraqiyyin, ya. Iraqiyun, ada Kufiyun. Kadang-kadang antara keduanya berbeda. Nah, itu. Antara keduanya berbeda. Yang satu begini pandangannya, yang satu lagi berbeda, yang satu lagi begini. Sekedar informasi bahwa kalau tadi disebut qiraat 14, itu adalah qiraat yang
syadzah ya. Sanadnya tidak mutawatir. Beliau itu adalah pakar-pakar bahasa itu. Ahli bahasa. Beliau mengadakan apa ya? Memberikan membaca bacaannya. Seperti misalnya Malaka Yaumaddin. Kalau dari sisi bahasa sama nggak? Anu punya benar nggak itu? Benar dari sisi bahasa Malaka Yaumaddin. Yang dimaksud di situ adalah yakni ya Malaka Yaumaddin. Wahai zat pemilik hari pembalasan. Ini dari sisi bahasa kan benar. Tapi berhubung tidak sesuai dengan tidak memiliki sanad sahih. Kalau itu dari sisi rosem itu, kalau rosem Utsmani pada masa itu tidak ada harokatnya, ya bisa saja dibaca Malaka Yaumaddin. Ini sama, tulisannya sama. Bagi yang Maliki Yaumiddin maupun Malaka Yaumaddin itu tulisannya sama kan? Kalau nggak ada barisnya, maka di situ karena alasannya tidak sesuai, tidak memiliki sanad sahih. Ya, itu ya, tidak memiliki sanad sahih. Jadi kita kalau lihat Mushaf Rasul Utsmani itu masih artinya masih belum ada bajunya, belum ada titiknya, harokatnya tidak ada. Sehingga disitulah yang kemudian disebut sebagai bacaan Mushaf ini atau Rasul Utsmani itu mengakomodir beberapa ragam bacaan ya, mengakomodir beberapa perbedaan bacaan. Makanya hanya beberapa ketentuan yang mungkin ada di situ, ada huruf yang dihadzaf, ada juga yang memang ada takdim dan takhir, dan itu pun juga tidak banyak. Nah ini yang penting untuk disampaikan. Jadi tadi ya sudah contoh-contohnya tadi ya, contoh-contohnya sudah ada. Jadi sebetulnya banyak ini. Kalau mau beli contoh kiroat yang tidak memiliki kualifikasi sanad yang sahih, itu ada kitab Mukhtasar fi Syawadil Quran min kitab Mukhtasar fi Syawadil Quran min kitabil Badi Ibnu Khalawai. Kemudian Al-Muhtasib fi Syawadil Quran karya Ibnu Jinni. Itu juga khusus mengakomodir mencatat kiroat yang di luar tadi ya, yang tidak mutawatir. Aman artinya apa? Dibukukan. Jadi oleh para ulama boleh dikaji, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bacaan Al-Quran. Itu aja. Tidak boleh dibaca sebagai bacaan Al-Quran. Nah, terkait dengan perbedaan antara As-Suyuti, kemudian Ibnu Jazari dalam menilai suatu bacaan. Kalau kita melihat pada masanya, dan kemudian apa yang dilakukan Ibnu Jazari. Ibnu Jazari itu spesifikasi beliau, spesifik selain ilmu-ilmu yang lain, tetapi memiliki spesifikasi yang betul-betul data-data yang dimiliki cukup akurat. Apa itu? Terkait dengan penelusuran sanad. Penelusuran sanad-sanad qiraat. Imam-imam qiraat. Beliau menggabungkan antara sanad ulama atau qurra maghribah maupun masyariqah. Masyariqah itu Mesir dan sekitarnya. Maghribah itu bangsa mana Maghribi itu? Barat, Irak dan sekitarnya. Dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, ini kategori itu. Nah, ini termasuk sampai yang Maghribi ya, termasuk pada masa itu beliau sudah tahu abad 8 Hijriah itu masa
Turki Utsmani sudah mulai kan ya. Turki Utsmani Islam itu sudah sampai merambah di sana. Turki Utsmani, kemudian Islam sudah masuk. Ya, Spanyol sudah wilayah-wilayah, apalagi pada masa itu Spanyol itu menjadi pusat peradaban. Lahirnya tokoh-tokoh qiraat termasuk Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, kemudian Imam Asy-Syatibi, Syatibah, itu adalah dari Spanyol. Tokoh-tokoh banyak itu. Jadi adanya peperangan itu juga membawa keberuntungan tersendiri. Islam ini dikenal di Barat, ya, dikenal di Spanyol. Ajaran agama maju, kemudian pengetahuan itu hidup luar biasa itu. Mazhab fikihnya juga, mazhab Malik itu dikenal itu di sana, di Spanyol. Kemudian di ulama-ulama tokoh-tokoh ternyata mufassir, ulama-ulama, ya coba qiraat itu lahirnya dari sana itu banyak yang jadi-jadi. Nah ini dampaknya luar biasa. Imam Ibnu Jazari kemarin lagi, ketika melakukan penelusuran, yang akhirnya beliau itu menemukan bahwa qiraat selain yang sab'ah, yang 7, yang memiliki sanad yang mutawatir dan sahih, ternyata masih ada tiga bacaan, 3 imam, dengan masing-masing memiliki murid, ya, memiliki perawi. Bahkan perawi yang beliau dapatkan, di samping perawi itu ada masing-masing ada 2, toriknya ini bercabang lagi. Tiap perawi itu ada 2 torik. Itu luar biasa. Berapa itu karya terkait dengan qiraat? Beliau temukan itu hampir 1000. Hingga maka bisa disimpulkan bahwa setelah itu kemudian kira-kira penilaian terkait dengan apa yang namanya qiraat sab'ah. Bahkan sab'ah itu sudah dari awal itu sudah diakui kan kesahihannya bagaimana. Kalau kemudian ada sebagian memberikan penilaian, saya nggak tahu ya, itu kemudian sampai pada tingkatan masyhur. Kemasyhurannya itu seperti apa? Bisa jadi kemasyhurannya itu mungkin dari sisi wajah bacaan. Begini, contohnya, ada wajah bacaan. Imam Al-Kisai misalnya. Imam Al-Kisai itu punya wajah bacaan membaca imalah pada hak taknis ketika waqaf. Misalnya khalifah dibaca khalifah gitu ya. Qayyimah, qayyimi. Itu beliau dalam hal ini mendapatkan dari gurunya, dari bacaan gurunya itu mengatakan setiap hak taknis ketika waqaf tanpa melihat pandang bulu ya, tanpa melihat seperti apa, kecuali kalau ketemu dengan alif. Itu semuanya dibaca imalah, termasuk an-natihah, al-qari'ah, dibaca al-qari'ah. Ini satu mazhab. Tetapi dari guru satunya lagi, mazhab satunya, yang disebut sebagai mazhab taksiri. Oh, yang seperti itu tidak dibaca imalah. Yang dibaca imalah itu hanya ketika ketemu di luar 10. Di luar 10 itu ada dalam bait itu hakun bighotun asin qadha, kecuali kalau sebelum hak ta'nis itu berupa 10 huruf itu hakun bighotun asin qadha. Misalnya hurufnya ba'udhah itu kan bighot.
Ma'udhoh. Oh, kalau itu nggak boleh dibaca imalah. Karena sebelum hatanis ada bot. Nah, yang ini tidak kuat, gitu loh. Ini ada dua mazhab, yang satu mazhab yang rojih, yang kuat, yang satu tidak kuat. Bisa jadi itu yang wajah bacaan ada yang dari sisi wajah bacaannya, tetapi dari sisi bacaan itu yang diriwayatkan oleh Al-Kisai itu yang mazhab yang satunya kan rojih, itu loh, rojih kuat. Nah, memang ini saya kembalikan ke sebelumnya tadi ulama ahli nahwu ya. Lagi-lagi ulama ahli nahwu kalau Anda menelusuri, meneliti bagaimana pandangannya Ibnu Jarir at-Tabari. Kita temukan kan dalam qiraat. Qiraat itu banyak dijumpai di dalam kitab-kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik ya. Tabari ketika menafsirkan ayat Al-Quran sering kan mengutip qiraat ini, qiraat ini. Ada yang kadang disebutkan namanya, kadang disebutkan qiraat al-Raqiyin, kadang disebutkan seperti itu. Ada yang menilai, di situ ada perdebatan. Kata Ibnu Jarir at-Tabari, ada bacaan di awal surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Ini qiraat satunya lagi, yaitu qiraatnya Imam Hamzah. Membaca wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami innallaha kana 'alaikum raqiba. Arhami, yang satu arhama. Nah, dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, yang membaca arhama nasab bin nasbi itu atofnya ke mana? Atofnya ke amar kan, ittaqullah. Nah, yang atof kepada wal arhami yang mana? Wal arhami atofnya ke mana itu? Ke bihi, kalimat huruf, kalimat huruf. Ya, ini beliau menolak, tidak hanya beliau saja. Nggak boleh suatu kalimat itu ketika ataf kepada kalimat huruf. Artinya kalimat huruf tidak boleh diatofi itu. Ataf kepada kalimat huruf. Ya, padahal itu kiroatnya Imam Hamzah. Yang jelas kiroat itu adalah Imam Hamzah itu salah satu dari Imam kiroat sab'ah, Imam kiroat 7. Ini ditemuin di situ. Nah, itu dikoreksi. Mana itu? Maka di sini ada perdebatan juga ulama ahli Iraqi. Ya, konten yang ada yang tidak setuju, ini qiraat mutawatir. Maka karena ini sanadnya mutawatir, ya didahulukan yang sanadnya mutawatir. Kan bahasa itu kan mengikuti. Ya. Bahasa itu kan mengikuti. Hadil qiraat sunnatun muttaba'ah. Sunnat yang harus diikuti. Tidak boleh kita kemudian tidak menerima suatu qiraat yang sudah jelas-jelas mutawatir sanadnya. Ini ya. Jadi kita lebih pada argumentasi yang diberikan Imam Ibnu Jazari kembali lagi itu lebih kuat, ya, lebih jelas. Tinggal begitu saja bagaimana penilaian kalau Imam Suyuti memberikan penilaian seperti itu, argumentasinya apa itu ya. Kalau dari sisi keilmuan kan argumentasinya apa? Itu dalilan itu ya. Ya kan? Kemudian tadi ada apa lagi? Yang mau menulis qiraat siapa? Silahkan. Anda makalah ini juga nanti kan ada tugas menulis. Jadi kita qiraat itu ada yang qiraatan wa riwayatan. Qiraatan wa riwayatan. Qiraah yang sama seperti kita mengkaji ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an. Bicara tentang definisi, bicara tentang masalah apa dasar dan landasan, bicara mengenai masalah sejarah, bicara mengenai masalah sanad,
kredibilitas kiroat. Apa saja yang seluk-beluk yang ada di dalam kiroat itu sendiri. Nah, itu kan mesti kalau itu kan majalul ijtihad termasuk penilaian ini kalau belum Anda masih belum memberikan masih dengan pendapatnya Imam As-Suyuti ini kok menilai ahad itu apa landasannya? Silahkan cari itu kan kesempatan Anda untuk meneliti, untuk mencari alasannya apa. Nah, beliau menyampaikan pandangannya seperti itu. Ini kan, nah ijtihad itu masih terbuka kan. Memang adanya mata kuliah ini itu mata kuliah kapita ini sebetulnya silahkan Anda mengkaji sedetail-detailnya. Ini masih ada majalul ijtihad. Termasuk bagaimana nanti prakteknya. Yang riwayatannya ini kan sudah penerapan bacaan, penerapan kaidah bacaan di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan. Dan tadi talaki kepada orang yang ahli dalam membaca. Kemudian mampu dan menguasai. Nah itu. Silahkan menulis. Ini kan kesempatan Anda semuanya. Kesempatan Bapak Ibu semuanya yang silahkan mampu membaca, mampu mengkaji. Ini kesempatan untuk Anda, peluang besar lah untuk menentukan Anda dalam mengkaji qiraat ini. Ya itu ya. Sudah puas apa belum itu jawabannya. Pak Samsul belajar di mana Pak Samsul? S1-nya. Tadi yang bertanya Pak Samsul. Di apa Bu? Di Apa? Payakumbuh Bu. Di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Saida Bu. Ya. Apa Staipik ya? Stepik di Padang. Bu. Oh, Staipik Padang. Ustadz siapa itu? Ustadz. Ya. Kalau yang Saida itu Pak Rusdi Kinan Bu. Ustadz Rusdi. Ya. Beliau ahli qiraat. Ya Ustadz Rusdi Kinan Bu. Iya. Masih aktif ngajar ya, beliau. Masih Bu. Sehat kan ya. Mana itu Bukit Tinggi ya? Ya Bu. Tinggalnya, iya. Ya pernah. Di Bukit Tinggi. Oke. Apa aja kitab yang dipelajari itu harus punya referensi Di sini ada terkait dengan qiraat. Ya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum terjawab ini? Alhamdulillah sudah semua. Kriterianya tadi udah disampaikan. Ya. Kriteria untuk mampu. Tadi Sudah, Bu. harus tekun, harus teliti. Qiraat itu nggak bisa nggak teliti. Harus teliti. Ya Bu. Kadang-kadang udah kalau mau menjamak qiraat ada juga nggak sih ada yang ketinggalan. Lafal ini ada dibaca belum terkoreksi. Harus teliti. Harus Terbuka tekun pintu dan untuk kita teliti. semua. Iya. Baik. Baik Bu, kalau satu lagi Bu.
Ya, Satu lagi, paling bertanya terkait tentang tahapan belajar kiroat. Apakah ketika belajar kiroat itu selesaikan satu kiroat dulu, misalnya Imam Hafiz misalnya, baru kemudian ke riwayat yang lain, atau memang boleh juga misalnya langsung belajar jamak gitu, Bu? ya. Karena kami pernah juga beberapa kali mendengar katanya ada sebagian ulama yang tidak memperkenankan langsung belajar yang dijamak, tapi tahapannya satu-satu riwayat dulu, baru kemudian ketika selesai satu baru lanjut ke riwayat yang lain. Tanggapan Ibu mohon. Yang nomor satu tentu harus menguasai dulu qiraatnya Imam Asim riwayat Hafiz. Kemudian karena saya belajarnya di IIQ, ternyata di IIQ itu langsung disuguhi jama'ul qiraat. Karena yang dikaji itu langsung ke kaidah usulnya untuk imam qiraat 7. Tapi memang yang diberikan di S1 ya, S1-nya ini. Ketika kita bahas masalah menjama, maka ayat yang diberikan itu ayat yang di situ hanya bab menjama. Ini kalau awal tahap pertama. Kemudian naik berikutnya, jenjang berikutnya, ketika sampai pada mat, pada ahkamul mat, maka dipilihkan ayat yang di situ ada menjama, ada juga ahkamul matnya, baik mat muttasil, ada mat munfasil. Jadi mengacak itu, karena kita belajar itu ngacak, tidak urut demikian, tidak berurutan. Nah, memang dianjurkan ya sebetulnya itu juga istihadiyah ikhtiar untuk memudahkan kita. Kalau mengkaji ya baiknya ada yang mengatakan per riwayat. Tapi kalau seandainya langsung menjamak pun, kalau memang kita sudah mampu, ya minimal mampu membaca dengan riwayat Hafiz, itu yang menjadi patokan. Sekiranya mampu, boleh-boleh saja. Langsung menjamak jam'ul qiraat. Kalau memang menunggu satu persatu selesainya kapan ya? Langsung riwayat kolon dulu sampai 30 juz. Kapan mau beranjak ke berikutnya? Mungkin nggak selesai-selesai. Nah ini yang kita dapatkan dulu di S1 itu begitu langsung jamak. Ya alhamdulillah bisa mengikuti ya. Selagi kita walaupun tahu langsung menjamak bisa mengikuti. Bisa ya syukurlah. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi baru yang belakangan kita baca deh satu-satu, satu riwayat. Ya deh, akhirnya lebih mudah memudahkan kan. Karena yang kita kaji itu langsung teorinya kan teori langsung jamak 7 kan, langsung imam 7, tidak satu-satu. Nah, terujukannya Syatibiyah. Nah, kalau kita sudah belajar Syatibiyah, misalnya wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin tirokan wa qalun bi tafsirihi jala. Kama ba'da hamzil qat'i silah li warshihim wa askanah al-baquna ba'dun bi takmulah. Ini kan menjamak. Ada menjamak langsung menjelaskan kaidah bacaannya siapa yang membaca silah, yang membaca sukun siapa. Kita mau memilih kolon saja kan sayang-sayang. Sayang-sayang kita langsung. Ini juga lagi-lagi memang pernah dulu beberapa tahun yang lalu kita mendatangkan para tokoh, ya, tokoh-tokoh qiraat baik dari pesantren maupun dari halaqah. Ternyata juga ada yang punya pengalaman wajib ya hafal dulu Al-Quran.
Nah, ini pesantren ini kan wajib hafal Quran dulu 30 juz dengan qiraat hafaz. Nah, kemudian qiraatnya gimana? Qiraatnya langsung menjamak. Ada yang langsung menjamak. Tuh. Karena apa? Karena belajar ini syatibiyah, kemudian ada tugas gitu ya, ada tugas. Syatibiyah dihafal, dipahami, kemudian menjamak, jamul qiraat. Guru hanya menunjukkan apa perbedaannya, kemudian ikhtilafnya di mana, bagaimana cara menjamak. Nah, gitu, cara menyusun. Jadi baru kemudian ada juga yang satu perawi dulu. Jadi fleksibel lah menurut kami ya. Ya Pak Arif ya. Fleksibel. Mana yang mudah bagi kita. Jazakillah Bu, terima kasih banyak. Ya. Baik. Sudah cukup? Masih ada lagi yang belum terselesaikan? Yang ganjalan? Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukup sekian ya. Sampai jam berapa ini? Jam 3 lewat berapa? 3:15. Masih ada waktu nggak ini? Apa masih? Pas, Bu. Oh, sudah. Baik, kita ini pertemuan kita. Terima kasih kebersamaan kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Ilmu yang kita dapatkan, kita bisa menyerap dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadir semua kah? Semua Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir Bu. Hadir Ibu. Bismillah Ini, hadir Ibu. jadi selama Ramadan online terus ini ya? Iya. Oh ya, baik. Baik, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.